wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknologi Pasca Panen. Perkenalkan, saya Nikita Mauza dan rekan saya, Nazira Miki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi umbi-umbian dan hasil perkebunan. Kepada seluruh praktikan diharapkan untuk membuka modul yang telah diberikan. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum hasil perkebunan. Pertama yang kita lakukan adalah sifat fisik hasil perkebunan. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada pengujian ini yaitu pisau, jangka sorong digital, dan bahan yang digunakan yaitu kakao jenis Criollo. Pada pengujian ini kita lihat dari segi ukuran, bentuk, warna, biji, aroma, dan struktur. Pertama, kita lihat kakaonya berdasarkan bentuknya, kemudian warnanya, lalu kita lihat aromanya. Selanjutnya kita ukur kakao dengan menggunakan jangka sorong digital. Kita ukur dulu panjangnya dan didapatkan hasil sebesar 136,67. Setelah itu, kita ukur kakao dari segi lebarnya, tetap menggunakan jangka sorong. Dan didapatkan hasil lebar kakao tersebut ada 75. Selanjutnya, kita iris kakao secara membujur. Biarkan kakao terbelah menjadi 2. Kemudian kita amati dari bijinya. Nah, biji kakao di sini memiliki warna keunguan. Selanjutnya kita potong dengan irisan melintang. Kemudian setelah dipotong menjadi 2 bagian secara melintang, kita amati juga dari segi struktur bijinya. Dan terlihat bahwa biji kakao ini berwarna ungu. Berikut merupakan hasil biji kakao setelah dipotong. Terlihat bahwa biji kakao memiliki warna keunguan yang merupakan salah satu dari jenis Criollo. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur kadar sari. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu corong pisah, timbangan digital, dan labu Erlenmeyer. Untuk bahan yang digunakan yaitu sampel teh hitam 5 gram dan Aquades sebesar 100 ml. Kemudian masukkan sampel teh hitam sebanyak 5 gram ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 100 ml Aquades dan catat hasil timbangannya. Kemudian dipanaskan selama 40 menit. Setelah dipanaskan, matikan bunsen dan tutup bagian atas dengan cawan porselen selama 5 menit. Kemudian tiriskan dan tambahkan Aquades sampai beratnya sama seperti sebelum dipanaskan. Kemudian kita timbang cawan porselen yang masih kosong dan catat beratnya. Setelah itu,
saring teh tersebut dan hingga didapatkan filtratnya dan masukkan ke dalam cawan porselen yang telah ditimbang tadi. Ditimbang kembali menggunakan timbangan digital, lalu dipanaskan hingga mengering atau hingga air dalam cawan porselen surut. Setelah itu, timbang kembali cawan porselen hingga didapatkan berat kadar sari. Setelah itu dilakukan perhitungan penentuan kadar sari. Ketahui berat sampel plus Aquades plus Erlenmeyer sebesar 68,79 gram. Berat cawan kosongnya yaitu 63,24 gram. Kemudian berat sampelnya sama dengan 5 gram. Kemudian berat cawan plus sampel sama dengan 63,92 gram. Dan berat residu yang didapatkan dari berat cawan plus sampel dikurangi berat cawan kosong, yaitu berat cawan plus sampel 63,92 gram dikurangi berat cawan kosong yaitu 63,24 gram yaitu 0,68 gram. Setelah itu ditanyakan berapakah persen kadar sari. Persen kadar sari sama dengan W residu dibagi W sampel dikali 100 per 25 dikali 100 sama dengan W residunya 0,68, W sampel 5 dikali 100 per 25 dikali 100 sama dengan 54,4%. Akan dilakukan pengujian kadar kafein. Alat dan bahan yang digunakan yaitu corong pisah, gelas kimia 250 ml, corong, cawan porselen, timbangan digital, pipet seukuran, labu Erlenmeyer, dan juga labu ukur sebesar 250 ml. Untuk bahannya yaitu kloroform, Aquades, kemudian sampel kopi sebanyak 2 gram, kemudian MgO, dan juga H2SO4 1:9. Selanjutnya yaitu timbang MgO sebesar 2 gram. Kemudian, timbang sampel kopi Arabica sebanyak 2 gram. Setelah itu, sampel ditambahkan dengan 2 gram bubuk MgO dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan 200 ml Aquades
Kemudian dihomogenkan agar sampel dan MgO dapat tercampur. Setelah itu, kita lakukan pemanasan dengan reflux selama 75 menit. Setelah itu, ditiriskan selama 10 menit, lalu setelah itu dilakukan pengenceran pada labutaka 250 ml. Setelah dilakukan pengenceran, dihomogenkan dan saring antara filtrat dan ampasnya, dan saring filtrat hingga mencapai 150 ml. Kemudian, filtrat 150 ml ditambahkan dengan 5 ml H2SO4 1:9. Dan didihkan sampai sisa volume mencapai 50 ml. Setelah dididihkan, masukkan ke dalam corong pisah. Tambahkan 25 ml KOH 1% dan tambahkan juga kloroform sebanyak 25%. Kemudian dilakukan ekstraksi, yaitu kocok hingga cairan terpisah dan membentuk dua fasa. Kemudian pisahkan bagian bawah. Setelah itu terus dilakukan ekstraksi. Dan pisahkan kembali bagian bawah. Kemudian lakukan penambahan kloroform 5 ml sebanyak 2 kali. Setelah itu diekstraksi kembali. Dan kemudian pisahkan kembali bagian bawah. Setelah itu kita ambil residunya dan masukkan ke dalam cawan porselen. Kemudian, timbang dulu residunya sebelum diuapkan dan tulis hasil
timbangannya. Kemudian, residu diuapkan dengan menggunakan bunsen hingga mengering. Kemudian, timbang kembali hingga mendapatkan kafein kering. Berikut perhitungan dari analisis kadar kafein. Diketahui berat sampel sebanyak 2 gram, berat cawan sebesar 68,70 gram, berat cawan plus sampel sama dengan 68,76 gram, dan berat kafein sama dengan berat cawan plus sampel dikurangi berat cawan, yaitu 68,76 gram dikurangi dengan berat cawan yaitu 68,70 gram sama dengan 0,06 gram. Dan ditanyakan berapakah kadar kafein. Persen kadar kafein sama dengan gram kafein dikali 3,464 kali faktor pengincaran dibagi 150 dikali gram sampel dikali 100 sehingga didapatkan gram kafein 0,06 dikali 3,464 dikali Fp sebesar 250 dibagi 150 kali 2 dan dikali 100 sehingga didapatkan persen kadar kafein sebesar 17,32%. Selanjutnya yaitu pengujian kadar tanin pada teh. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas kimia, labu ukur 250 ml, labu Erlenmeyer, corong, timbangan, pipet seukuran 5 ml, pipet seukuran 10 ml, pipet tetes, dan juga gelas ukur 100 ml. Kemudian menggunakan buret, klem, dan juga statif. Bahan yang digunakan larutan indigo, kemudian larutan KM04 0,01 N, kemudian kaolin, larutan NaCl asam, gelatin, dan bahan yang digunakan yaitu teh wangi. Pertama, kita timbang 5 gram sampel teh wangi dan masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian tambahkan 200 ml Aquades. Kemudian dilakukan pemanasan di atas bunsen selama 30 menit. Kemudian matikan dan tiriskan selama 10 menit. Kemudian setelah pemanasan dilakukan pengenceran dengan memasukkan ke dalam labu takar 250 ml. Kemudian tambahkan Aquades dan tanda bataskan dengan menggunakan pipet tetes. Setelah itu, seka mulut tabung dengan menggunakan batang pengaduk. Kemudian, lakukan penghomogenan hingga larutan menjadi homogen. Setelah itu, lakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dan juga ampasnya di dalam gelas ukur.
Setelah itu kita siapkan 2 labu Erlenmeyer. Kemudian pertama kita akan melakukan pembuatan larutan blanko, yaitu dengan memipet 5 ml larutan filtrat dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Untuk larutan yang akan dititrasi dan diketahui larutannya, masukkan sebanyak 50 ml filtrat dan labu Erlenmeyer. Kemudian untuk pembuatan larutan blanko, titrasi dengan menggunakan KMNO4 0,01 N hingga titik akhir titrasi, yaitu warna kuning jerami. Kemudian pada pembuatan larutan blanko ini, filtrat 5 ml ditambahkan dengan 5 ml larutan indigo, dan masukkan ke dalam filtrat tersebut. Setelah itu kita titrasi kembali dengan menggunakan larutan KMNO4 hingga warna akhir titrasi, yaitu warna kuning jerami. Kemudian untuk larutan 50 ml kita tambahkan dengan 5 ml gelatin, kemudian tambahkan dengan larutan NaCl asam sebanyak 10 ml. Setelah itu tambahkan bubuk kaolin sebanyak 1 gram. Setelah itu dihomogenkan dan diamkan selama 5 menit. Setelah itu dilakukan penyaringan kembali untuk memisahkan filtrat dan ampasnya, dan pisahkan pada gelas ukur dengan berukuran 100 ml. Kemudian pipet sebanyak
10 ml dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian tambahkan dengan 5 ml larutan indigo, dan tambahkan kembali dengan 50 ml Aquades. Setelah itu, titrasi kembali dengan menggunakan larutan KMN04 0,01N hingga titik akhir titrasi berwarna kuning jerami. Lakukan titrasi secara duplo. Nah, berikut merupakan warna titik akhir titrasi, yaitu berwarna kuning jerami. Berikut merupakan perhitungan dari analisis kadar tanin. Diketahui berat sampel sebanyak 5 gram, normalitas KMN04 sebesar 0,01 N, volume blanko yaitu sebesar 0,90 ml, kemudian volume titrasi sebesar 0,65 ml, dan ditanyakan seberapa besar dari kadar taninnya. Untuk persen kadar tanin sama dengan FP dikalikan dengan volume blanko dikali volume titrasi dikali N KMN04 dikali 0,0416 bagi 0,1 dibagikan dengan W sampel dikali dengan 100. Faktor pengencarannya yaitu 250 dibagi 5 dikali 250 per 50 dikali volume blanko sebesar 0,90 ml dikurangi 0,65 ml dikalikan dengan 0,01 dikali 0,0416 dibagi 0,1 dibagi W sampel sebesar 5 gram. Kemudian dikalikan dengan 100 sehingga didapatkan hasil kadar tanin sebesar 0,52%.